Salam jumpa saudara, senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda dalam Sulawesi Utara hari ini. Kali ini bersama saya Megumi Nayuan. Dan saya Gabriel Tambuun. Beragam informasi penting dan teraktual akan kami hadirkan hanya untuk Anda selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Kita ikuti informasi pertama. Usia 400 tahun Kota Manado, sektor pendidikan butuh pemerataan. Tidak saja di pusat kota, namun hingga di wilayah kepulauan. Sarana prasarana dan tenaga guru diharapkan optimal menunjang aktivitas belajar mengajar. 14 Juli 2023, Kota Manado berusia 400 tahun. Namun di usia ini sektor pendidikan masih meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Manado, yakni pemerataan pendidikan baik sarana prasarana maupun tenaga kependidikan yang berada di wilayah kepulauan seperti Manado Tua dan Kelurahan Bunaken Kepulauan. Irwan Lutemadi, guru SMA di Manado menyampaikan, pemerataan pendidikan perlu menjadi perhatian sehingga kualitas lulusan tidak saja di pusat kota namun wilayah kepulauan. Di ulang tahun Kota Manado ini sektor pendidikan sudah cukup bagus. Tapi ada beberapa daerah, terutama daerah pinggiran Kota Manado yang mungkin belum terjangkau dengan baik fasilitas pendidikannya. Misalnya di Manado Tua, di Bunaken, mungkin itu perlu mendapat perhatian. Kemudian juga mungkin kualitas guru juga perlu diperhatikan, terutama untuk pelatihan-pelatihan guru, dan kita tingkatkan kualitas pendidikan di Kota Manado setara dengan kota-kota lain yang mungkin masih lebih jauh kualitas pendidikannya, misalnya Jakarta, Surabaya, sehingga kualitas sumber daya manusia kita ke depan bisa juga bersaing dengan lulusan-lulusan sekolah di daerah-daerah tersebut. Anabel, salah satu pelajar SMA di Manado, berharap pemerintah mampu memenuhi fasilitas yang memadai termasuk tenaga guru. Kedepannya Kota Manado dapat menjadi kota yang lebih ramah akan siswa-siswinya, dapat menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai lagi, agar setiap siswa dapat mengembangkan potensi dan bakat dalam dirinya dengan baik, dan kiranya dapat mampu bersaing dengan siswa-siswi lain dari kota ataupun kabupaten yang lain. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, peringatan Hari Ulang Tahun ke-400 Kota Manado disemarakan dengan berbagai acara menarik yang dikemas inovatif guna pemberdayaan ekonomi maupun peningkatan potensi daerah melalui Expo dan Pencanangan Manado Kota Fashion. 14 Juli 2023, Kota Manado merayakan Hari Ulang Tahun ke-400 yang digelar penuh semarak oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satunya melalui Manado Expo dan Manado Fashion Week yang dirangkaikan dengan Urban Economy Festival di Manado Town Square 3 sejak tanggal 11 hingga 16 Juli 2023. Peringatan 4 abad ini menjadi momentum untuk semakin memberdayakan ekonomi daerah melalui Manado Expo, di mana puluhan pelaku UMKM dengan berbagai produk unggulan dapat langsung menawarkan kreasi produk yang dimiliki kepada masyarakat luas. Selain itu, masyarakat juga disuguhkan penampilan 400 model yang berjalan berbalut busana hasil karya perancang dari Sulawesi Utara. Karena terkait juga dengan HUT kota, memang salah satu tujuan pemberdayaan ekonomi daripada pemerintah kota adalah mengembangkan dan memberi ruang gerak yang sebesar-besarnya kepada UMKM. Manado punya banyak UMKM. Dan ingat, UMKM ini yang menghidupkan kita di masa pandemi. Ini adalah era kebangkitannya. Pengrajin kita ini, ya, perancang mode ini, pengrajin ini, mereka sudah inovasinya sudah hebat. Mereka mengambil model-model yang sesuai dengan budaya dan culture atau tradisi kita, ya. Ada gimmick-gimmick dari daerah kita. Nah, ini bagus sekali dan mereka aplikasikan di mode-mode mereka, di bahan-bahan mereka, di kain ini. Ini penting karena untuk menjaga tolak ukur atau posisi budaya kita Sulawesi Utara seperti ini nih. Ya kan, 3 sukunya seperti ini nih. Kita punya manguni nih, kita punya pala, cengkeh, kelapa. Ya, itu kan simbol-simbol daerah yang harus dipertahankan. Nah, sehingga masyarakat lebih tahu
bahwa kalau ke Manado pasti identiknya dengan ini, identiknya dengan Tarsius, rumah adat, ya kan? Nah seperti itu. Saya pikir ini sangat penting dan perancang kita sudah sangat inovasi sekali. Kini diharapkan Kota Manado tidak hanya dikenal dari kekayaan alam, namun juga dapat menunjukkan eksistensi potensi fashion yang terus berkembang. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Kasus kematian ibu dan bayi di Sulawesi Utara kini mengalami tren penurunan dan berada di bawah angka nasional. Meski demikian, upaya pencegahan terus dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, antara lain mendorong pemeriksaan kehamilan berkualitas minimal 6 kali bagi ibu hamil dan peningkatan pengetahuan melalui buku KIA. Angka kematian ibu dan bayi di Sulawesi Utara kini mencapai 97, di bawah angka kematian ibu dan bayi nasional yakni 205. Meski demikian, upaya pencegahan kasus kematian ibu dan bayi terus dilakukan melihat masih adanya kasus yang terjadi. Antara lain, dengan evaluasi terpadu bersama seluruh dinas kesehatan kabupaten kota dan puskesmas yang memiliki kasus kematian. Sinergitas ini dilakukan guna mengevaluasi kasus kematian yang ada dengan melibatkan tenaga ahli dan dokter spesialis agar dapat dilakukan intervensi mencegah kasus serupa. Selain itu, upaya pencegahan juga ditekankan pada pemeriksaan ibu hamil minimal 6 kali dengan USG minimal 2 kali agar dapat melihat faktor risiko dan kemungkinan komplikasi yang ditemui untuk kemudian dilakukan intervensi. Terima kasih. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentunya kami bersinergi dengan kabupaten kota bahkan sampai di puskesmas. Jadi upayanya adalah tadi kita memastikan semua ibu hamil itu memeriksakan kehamilannya secara rutin. Nah, jadi minimal sekarang dilakukan pemeriksaan minimal 6 kali, itu minimal. Dengan 2 kali itu dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter. Itu bisa dilakukan di puskesmas. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan kehamilan secara terpadu itu kita bisa mengetahui faktor-faktor risiko dan kemungkinan komplikasi yang akan bisa ditemui sehingga bisa dilakukan intervensi. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan dengan memastikan ibu hamil memiliki buku kesehatan ibu dan anak atau KIA agar secara mandiri mengetahui kesehatan ibu dan bayi. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, masyarakat meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga pasien rujukan dari rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Sangihe ke Kota Manado berkurang. Hampir setiap harinya pasien dari rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus dirujuk ke rumah sakit di Kota Manado. Diduga akibat kurangnya fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat meminta pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kesehatan agar pasien rujukan berkurang. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan Sangihe menyampaikan telah menyiapkan rumah sakit rujukan yang segera akan diresmikan pemerintah daerah. Salah satu kesepakatan bahwa memang pada bulan Agustus nanti akan diupayakan untuk soft opening pada gedung yang baru. Jadi mungkin ada pemanfaatan beberapa lantai bangunan itu, belum seluruhnya. Nanti penggunaan seluruhnya itu pada tahun 2024 nanti. Jadi ada beberapa persiapan, kita perbaiki penataan layout interiornya. Outcome yang diharapkan adalah, outcome ini kan manfaatnya, yang diharapkan adalah masyarakat di kepulauan daerah seperti kita ini itu angka rujukannya itu berkurang, dalam arti yang dirujuk itu yang memang betul-betul kasus yang butuh dirujuk karena tidak tersedia sumber daya manusia dan peralatannya di sini tidak ada. Tapi sepanjang semua ada, otomatis angka rujukan akan berkurang. Sehingga strateginya adalah bagaimana kita memenuhi jumlah tenaga spesialis dan peralatan kesehatan yang mendukung pekerjaan spesialis itu. Rumah sakit rujukan sangat diharapkan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar pasien tidak lagi dirujuk ke rumah sakit daerah lain, sehingga dapat mengurangi biaya yang ditanggung pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Saudara, peredaran kosmetik ilegal marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terkait hal tersebut, Kejaksaan Negeri tengah menangani perkara dari warga Kota Tahuna yang diduga mengedarkan kosmetik ilegal.
Kejaksaan Negeri tengah menangani perkara adanya dugaan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dari seseorang warga Kota Tahuna berinisial IM yang diduga memperjualbelikan kosmetik ilegal ke masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penanganan perkara kosmetik ilegal tersebut merupakan tindak lanjut dari pihak kejaksaan atas surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Lokapom. Akibat diduga maraknya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya dan merugikan negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menangani perkara dari SPDP yang ditembuskan kepada kami dari pihak kantor Lokapom Kepulauan Sangihe atas nama tersangka dengan inisial IM yang bersangkutan menjual kosmetik yang jumlahnya cukup banyak dengan lokasi di Sawang Bendar, yang mana kosmetik-kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar. Banyak sekali yang dirugikan, bukan hanya dari sisi kesehatan masyarakat. Kosmetik-kosmetik tersebut bukan hanya berpotensi mengandung merkuri, tapi mengandung zat-zat lain yang berbahaya bagi tubuh. Juga selain membahayakan kesehatan, kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar resmi yang seharusnya ada pemasukan ke negara. Pihak kejaksaan meminta masyarakat agar melaporkan jika mengetahui adanya peredaran kosmetik ilegal serta menyampaikan akan menindak tegas pelaku sesuai undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memutuskan hukuman pidana penjara, denda, dan uang pengganti yang dibebankan kepada 3 terdakwa korupsi kerjasama PDAM dan PT Air Manado. Terdakwa HR dan mantan Dirut PDAM Manado dan mantan Badan Pengawas PDAM Manado masing-masing divonis pidana penjara 5 tahun dan terdakwa FT mantan Ketua DPRD Manado divonis 4 tahun 6 bulan. Kasus korupsi proses kerjasama aset PDAM dan PT Air Manado kini sidang akhir. Hakim Ketua Agus Darmanto memutus pidana penjara kepada 3 terdakwa dalam sidang putusan yang digelar Kamis malam di Pengadilan Negeri Manado. Pada amar putusan, Hakim menyampaikan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Hakim memvonis terdakwa Hani Roring, Dirut PDAM Manado tahun 2005 hingga 2006 dengan pidana selama 5 tahun penjara. Terdakwa Janwawo selaku pengawas PDAM Manado tahun 2005 hingga 2006 divonis pidana 5 tahun penjara dan terdakwa Vero Tarore selaku Ketua DPRD Manado tahun 2005 hingga 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dr. Andes Janwawo B. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp200.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menghukum pidana tambahan kepada terdakwa Dr. Andes Janwawo B. membayar uang pengganti sebesar Rp2.993.511. Jika terdakwa tidak bayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk bayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 4. Tetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Martentan TVRI Sulut melaporkan. Akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
bersama Kapten I. Ketut Suta Karyana dan Kopilot Slamet Mulyono serta seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat datang di TVRI Airlines Airbus 1978 yang akan menerbangkan Anda menuju tujuan dan sasaran reformasi birokrasi LPP TVRI. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi awak kabin kami. Terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama TVRI Airlines dan selamat menikmati perjalanan ini. Menurut radar sepertinya di depan ada badai ini, Cap. Apa kita tetap akan membawa reformasi birokrasi sampai di tujuan, Cap? Tentu saja. Kita harus konsisten dengan tujuan semula, mempercepat perubahan dan perbaikan di tubuh LPP TVRI menuju keadaan yang lebih baik. Selamat datang di penerbangan TVRI Airlines, divisi Airbus 1978. Saya pilot I. Ketut Suta Karyana dan kopilot Slamet Mulyono akan mengantarkan Anda menuju birokrasi bersih, akuntabel, dan layanan prima. Sebagai pedoman TVRI melaksanakan peran sebagai TV publik. TVRI, Etia, Bersatu, Bangsa. Reformasi birokrasi, TVRI, Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan informasi kami lanjutkan kembali. Balai Bahasa Sulawesi Utara mendorong pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seperti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada media luar ruang di Kota Manado. Pengutamaan bahasa Indonesia menjadi tugas Balai Bahasa Sulawesi Utara. Untuk itu, Balai Bahasa Sulut mendorong pengutamaan bahasa negara termasuk pada media luar ruang di Kota Manado, seperti media iklan pada kain rentang yang banyak dipasang oleh masyarakat dan menjadi konsumsi publik, sehingga menjadi perhatian serius BBSU bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan kata yang tepat. Kepala Balai Bahasa Sulawesi Utara Januar Pribadi menyampaikan, hal ini terus diupayakan dengan menggandeng pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama menjadi penutur dan pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tadi adalah bagaimana pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang masih dirasakan kurang, keikutsertaan dalam uji kemahiran berbahasa Indonesia yang masih belum optimal di Sulawesi Utara ini. Kita akan melakukan sosialisasi lagi, bagaimana UKBI itu menjadi penting untuk menjadi perhatian kita semua. Dan kita lihat masih banyak syarat-syarat untuk masuk sekolah atau apa mau ke perguruan tinggi malah menggunakan TOEFL, tapi dengan apa tadi ada semacam bahwa UKBI lah harusnya menjadi satu-satunya, karena itulah produk bangsa Indonesia kan, untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesianya. Tahun depan akan ada kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang memang fokusnya ke di Kabupaten Minahasa Tenggara yang bahasanya akan punah. Salah satunya mungkin kita kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembuatan kamus penusakan antara pemerintah daerah dengan Balai Bahasa yang ini sedang digarap. Sosialisasi kebahasaan menghadirkan berbagai unsur merupakan salah satu poin penting bagaimana mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik di tengah masyarakat. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Untuk membiasakan peserta didik di lingkungan sekolah yang baru, SDN 1 Mogolaing memberikan toleransi kepada orang tua siswa untuk mendampingi anak selama proses belajar pada masa awal sekolah. Para orang tua atau wali murid ini bukan tanpa alasan berkumpul di depan ruang kelas. Mereka sengaja menjaga anaknya yang baru saja memasuki usia sekolah untuk membiasakan sang anak dengan lingkungan sekolahnya. Soalnya dorang kan masih tahap pembelajaran, masih mau kasih tunjung semua. Kalau mau buang air kan nggak mungkin ibu guru ya mau itu.
Iya, yang penting nggak masuk di dalam dan nggak mengganggu pada orang. Tapi kalau mau buang air, bu guru mau panggil DP orang tua. Dalam pekan pertama tahun ajaran 2023-2024, pihak sekolah memberi kebijakan mengizinkan para orang tua atau wali murid untuk mendampingi anaknya dari luar kelas selama proses belajar berlangsung. Jadi tahap awal ini karena siswa baru, kan biar bagaimana suasana di TK masih dorang bawa di SD karena suasana baru. Jadi orang tua masih mau jaga di muka-muka kelas. Saya bilang awal ini bisa. Tapi mulai minggu depan tidak ada lagi yang namanya orang tua berkeliaran di depan kelas karena mengganggu konsentrasi belajar mengajar daripada guru dan anak-anak. Kebijakan ini diambil mengingat siswa masih membutuhkan waktu penyesuaian di lingkungan sekolahnya yang baru. Taufik Darondo, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Tingginya minat orang tua dalam memilih sekolah favorit bagi anaknya memunculkan masalah tersendiri bagi sekolah tujuan. Salah satunya kurangnya ketersediaan sarana belajar. Tahun ajaran baru 2023-2024 sudah dimulai sejak Senin lalu. Sejumlah sekolah favorit masih menjadi tujuan utama orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya. Namun permasalahan muncul pada sekolah favorit di mana banyaknya siswa yang diterima tidak sebanding dengan ketersediaan sarana belajar. SDN 1 Mogolaing misalnya, di mana peserta didik baru yang masuk sebanyak 58 siswa yang dibagi dalam 2 kelas. Hal ini menyebabkan sekolah kekurangan sarana belajar, yaitu meja dan kursi. Untuk mengatasi masalah tersebut, kepala sekolah meminjam meja ataupun kursi milik para guru. Saat ini saja jumlah siswa sebelumnya kan dia cuma 40-an. Sekarang sudah 50-an. Kemudian awalnya juga kelas 6 cuma 1 kelas, 1 ruang. Sekarang sudah menjadi 2 ruang, kendala tidak ada tempat duduk dan tidak ada meja. Tapi kami sudah berusaha, insya Allah dalam tahap 2 ini kami sudah ada program untuk pembuatan meja bangku. Supaya itu kelas-kelas yang kosong ada DP bangku dan ada DP meja. Jadi dengan sendirinya karena kekurangan ya ada bilang pak teman-teman kalau ada kursi kosong di rumah yang belum itu bawa kamari. Termasuk saya, teman-teman guru. Karena memang kurang sekali. Awalnya kan cuma 1 kelas, kelas 6. Sekarang sudah jadi 2 kelas. Kekurangan meja bangku. Pihak sekolah sendiri sudah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan Kota Mobagu atas masalah yang dihadapi sekolah. Taufik Darondo, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Pekerjaan konstruksi eks-abrasi Pantai Amurang sepanjang kurang lebih 500 meter di Kabupaten Minahasa Selatan telah rampung. Meski begitu, para pekerja atas instruksi kementerian dan instansi terkait masih tetap standby di lokasi proyek hingga batas waktu yang belum ditentukan. Beginilah wajah baru Pantai Amurang pasca bencana alam abrasi 15 Juni 2022 lalu yang menggulung dan meluluhlantakan sejumlah fasilitas publik dan pemukiman warga. Diketahui lokasi abrasi yang sudah dipasangi geobek sepanjang 470 meter dengan lebar sekitar 5 meter ini diklaim mampu bertahan 15 hingga 20 tahun. Adapun lapisan pemecah ombak atau pencegah erosi ini memiliki 4 lapisan material. Pertama, batu gunung yang dijejer sebagai beranda terdepan, kemudian karung geobek yang sudah terisi pasir disusun berbentuk anak tangga, lalu di belakangnya dilapisi tikar geobek, kemudian ditutupi pasir tanpa pondasi. Untuk gundukan pasir ini untuk tanggul supaya ketika ada ombak dari depan dia bisa menahan geobeknya itu. Apakah akan ada pondasi atau sejenisnya, Mas? Untuk pondasinya nggak ada, Mas. Nggak ada. Kalau untuk di geobeknya kita ada, namanya itu koperan. Berarti belum dikerjakan atau? Sudah dikerjakan. Kalau kita lihat kan ini, Mas, ada beberapa pohon di sini berbeda mungkin dengan daerah pantai-pantai lain. Iya. Apakah geobek ini tembus tahan dengan akar atau gimana, Mas? Untuk geobek sendiri ini dia masih, kita juga belum tahu sih, masih belum pernah uji coba untuk ketahanan bisa menahan akar atau apa. Yang penting untuk geobek ini ketahanannya bisa sampai 15 sampai 20 tahun dan itu tidak sampai dirusak ya.
Abdullah menambahkan, pekerjaan konstruksi eks-abrasi Amurang telah rampung sesuai jadwal 4 Juli lalu. Namun instruksi kementerian dan instansi yang menaunginya masih akan tetap standby di lokasi proyek hingga batas waktu yang belum ditentukan. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu personil TNI dan Polri terus bersinergi. Kali ini ditunjukkan lewat kepedulian dalam melestarikan lingkungan hidup serta melakukan pembersihan di bantaran daerah aliran sungai di Kota Manado untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Dalam rangka berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam serta peduli akan kesehatan lingkungan di Kota Manado, personil Polresta Manado bersama personil TNI dan pemerintah Kota Manado melakukan pembersihan sampah di Kelurahan Sindulang Tuminting. Adapun hal ini dilakukan dikarenakan masih banyak lokasi pedestrian yang memang terlihat kurang terawat. Usai giat, Kabak Ops Polres Manado Kompol Tommy Aruan mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian para aparat kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk terus peduli menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Manado. Kegiatan ini juga dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan gerakan kebersihan lingkungannya untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi di dalam sungai. Polresta Manado melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitaran pinggiran pantai, bantaran kali maupun lokasi-lokasi lainnya, di mana tujuan kita hari ini kita menggandeng masyarakat maupun TNI untuk sama-sama melakukan kegiatan pembersihan sampah. Tujuannya antara lain bagaimana kita bisa mengajak elemen masyarakat untuk bisa sama-sama meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan dengan kami berterima kasih atas topangan dari Polresta Kota Manado, Bapak Kapolres, bersama jajaran yang ada, tentunya dengan Kapolsek dan juga dari Satuan Polisi Polairut yang sudah banyak membantu, banyak peduli dengan lingkungan, sama-sama dengan masyarakat yang ada, aparat kelurahan, kecamatan, pemerintah setempat, untuk peduli dengan keadaan lingkungan kita. Tentunya usaha ini akan terus kita kembangkan bersama dan segala bentuk kerjasama ini akan kita sempurnakan untuk di kemudian hari. Wujud kepedulian kebersihan lingkungan ini dilaksanakan guna merawat lingkungan tetap bersih dan nyaman, serta dorongan dari semua masyarakat untuk menjaga keasrian lingkungan. Rian Korengkeng, TVRI Sulut melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim bola voli putri Sulawesi Utara terus melakukan program seleksi para atlet yang akan tampil di ajang nasional nanti. Dalam seleksi ini juga tim bola voli putri terus berbenah dalam pola teknik. Ajang seleksi tim bola voli putri Sulawesi Utara yang akan tampil di ajang babak kualifikasi PON yang akan bertarung di Parigi Montong, Provinsi Sulawesi Tengah, terus melakukan program latihan. Selain seleksi bagi atlet, tim bola voli putri Sulawesi Utara yang dipimpin pelatih Mordekai Pitoy dan James Kaparang juga melakukan pembenahan teknik permainan bagi seluruh atlet. Selain itu juga, meski adanya persaingan di tiap daerah yang cukup potensial, namun tim bola voli putri Sulut sangat yakin akan mampu meraih tiket lolos menuju PON 2024 mendatang. Akan banyak ke perbaikan teknik dalam rangka untuk persiapan penyerangan atau dari segi bertahan dari tim kita, karena banyak yang harus diperbaiki. Mungkin itu saja. Tahapan latihan kita sampai pada saat ini ya mungkin karena sudah dekat untuk pelaksanaan kualifikasi PON, kita lebih banyak ke latihan keterampilan bermain, latihan tim maupun semi grup dan grup, dan banyak perbaikan ke penyerangan dan strategi bertahan. Sementara itu, pelatih James Kaparang sangat yakin dengan materi yang sangat mumpuni tim bola voli putri Sulawesi Utara akan mampu meraih prestasi di ajang nasional nanti. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi Klik Sulampa. Berita yang kami himpun dari Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini.
Kami awali informasi Klik Sulampa dari Sulawesi Selatan. Ribuan ton limbah serbu kayu penggergajian dikirim ke Tuban, Jawa Timur melalui kapal tongkang. Pengiriman ribuan ton serbu kayu ini sebagai bahan bakar campuran batu bara pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Pulau Jawa. PT PLN terus menggencarkan praktik percampuran biomasa dengan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Program ini dapat berkontribusi pada penurunan emisi karbon dari sektor pembangkit listrik dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dengan begitu, pihak perusahaan aktif dan mendorong kolaborasi dengan masyarakat untuk penyediaan biomasa. Saat ini pengiriman ribuan ton kayu limbah penggerajinan melalui kapal tongkang di Pelabuhan Lep PE Bulukumba, ke Tuban, Jawa Timur. Ribuan ton limbah penggerajian ini tidak hanya diambil dari pihak pengusaha somel di Kabupaten Bulukumba, namun limbah kayu ini juga diambil dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan seperti Sinjai, Bone, dan Takalar. Wakil Bupati Bulukumba Edi Manaf mengatakan, serbu kayu ini juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar percampuran batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Pulau Jawa. Kita harapkan ini, ekspor ini dimanfaatkan oleh masyarakat Bulukumba dalam rangka kontinuitas daripada bahan baku ini. Nah, kita merasa mensyukuri Bulukumba sebagai pilot project untuk ekspor perdananya, pengiriman perdananya, dan pemanfaatannya, dan kita harapkan masyarakat memanfaatkan ini. Yang lebih penting bahwa pasti ada nilai ekonomisnya. Ya, pasti ada nilai ekonomisnya, mulai dari transportasinya, mulai daripada masyarakat memanfaatkan itu untuk dijual produknya dan diekspor, pasti ada nilai ekonomis. Sebelumnya, limbah kayu ini hanya dibakar dan mencemari lingkungan, tapi kini dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi yang dapat mendorong perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan atau JPKP Kabupaten Pangkep menemukan sejumlah dugaan kejahatan di balik penerimaan bantuan sosial, mulai dari intimidasi hingga pelanggaran prosedur yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini pun dilaporkan ke Mapolres Pangkep, Sulawesi Selatan. Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pangkep laporkan dugaan penyelewengan bantuan sosial, bantuan pangan non-tunai atau BPNT ke Mapolres Pangkep. JPKP juga melaporkan tindakan pengancaman serta pemaksaan agar keluarga penerima manfaat membelanjakan uangnya menggunakan skema Iwarong yang sudah dihapuskan Kementerian Sosial. Selain itu, masyarakat menyampaikan terkait upaya intimidasi oknum pendamping ke penerima bantuan di mana para KPM dipaksa untuk membelanjakan bantuan kepada supplier atau pemasok yang sudah ditunjuk pihak penyelenggara bantuan. Apabila tidak dilakukan, KPM diancam akan dicoret dari daftar penerima manfaat. JPKP juga mencium upaya memperkaya diri sendiri lewat bantuan sosial yang dibisniskan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan didukung oleh pihak pendamping KPM. Ya, indikasinya kenapa dikatakan yang pertama sesuai dengan bukti yang masuk itu yang pertama ini ya ada beras yang diinikan sama masyarakat itu yang disampaikan itu sudah tidak sesuai dengan beratnya dan kartu dan ini tidak harus beras yang harus disampaikan. Nah, ini kartu ATM-nya masyarakat ini, KPM ini milik masyarakat dan ini kan ada PIN-nya ini ditempel sama pendampingnya. Berdasarkan surat edaran Menteri Sosial pertanggal 24 Februari 2023 perihal penyaluran bantuan sosial program sembako. Penyaluran bantuan sosial program sembako tahun anggaran 2023 tidak melalui Ewarong dan KPM akan menerima bantuan sosial program sembako dengan penarikan uang tunai dari rekening KPM. Dari Kabupaten Pangkep, Faria Fahri, TVRI Sulsel melaporkan. Adanya pasar ternak digital yang saat ini merambah dunia peternakan sigi menjadi daya tarik baru agar dapat menembus pasar nasional, di mana pasar ternak digital ini disambut baik oleh dinas terkait untuk mengembangkan peternakan sigi sebagai penunjang IKN.
Pasar ternak digital ini sangat diminati para peternak yang ada di Kabupaten Sigi, di mana dapat menjadi media promosi baru bagi peternak dan pembeli. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sigi juga menyambut baik adanya pasar ternak digital tersebut. Menurutnya dengan media promosi yang berbasis digital ini dapat menjadi target baru dalam dunia peternakan Sigi untuk menembus pasar nasional ke depannya. Selain peternakan, pemasaran daging beku dari Kabupaten Sigi juga ditargetkan akan lebih luas dengan adanya pasar digital tersebut, di mana komoditi daging beku asal Sigi juga ikut andil dalam komoditi unggulan di pasaran. Seperti sekarang ini ya banyak sekali penjualan melalui online. Orang tidak perlu lagi harus ke pasar, harus ke toko untuk membeli sesuatu. Ke depan saya yakin juga orang-orang yang akan butuh ternak sapi, mau pengen beli ternak sapi untuk kebutuhan pesta, untuk kebutuhan kurban, dan untuk kebutuhan lainnya misalnya, tidak perlu lagi harus ke pasar hewan, harus langsung mendatangi peternak. Diharapkan dengan pasar ternak digital, para peternak dapat melihat potensi yang lebih besar selain pemasaran ternak-ternak mereka. Serta dinas terkait juga mengajak seluruh pelaku usaha dalam bidang peternakan maupun pertanian untuk bergabung dalam pasar digital ini. Khairi Wijayanto, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Masa libur sekolah telah selesai. Siswa-siswi di sebuah angkatan telah aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Antusias masuk sekolah ini juga terlihat di tingkat sekolah taman kanak-kanak. Beginilah suasana awal masa pengenalan sekolah yang terlihat di salah satu taman kanak-kanak negeri di Kota Palu. Suasana ramai, nampak terlihat orang tua menyaksikan anaknya mengikuti kegiatan masa awal sekolah. Kegiatan di masa awal sekolah ini, anak-anak terlihat antusias mengikuti arahan ibu guru pembimbing dengan mengikuti setiap arahan mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, menjalankan perilaku sehari-hari ketika di sekolah, dan pembelajaran etika selama mengikuti pembelajaran. Daya dan upaya selain pertolongan. Selama kegiatan masa pengenalan awal sekolah ini, nampak suara ramai terlihat ketika orang tua murid menyaksikan anak-anaknya mengikuti kegiatan masa pengenalan sekolah. Masa pengenalan sekolah ini merupakan kegiatan di mana para siswa-siswi taman kanak-kanak mengenal lingkungan sekolahnya sebelum kegiatan masa pembelajaran dimulai. Tega Kusuma melaporkan untuk TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, informasi Klik Sulampa tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sulawesi Utara hari ini. Dan sesaat lagi rekan saya Megumi Nayawan akan kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi berbahasa Inggris dalam Sulut News Service. Akhirnya saya Gabriel Tambun pamit undur diri dari Anda dan sampai jumpa. Hello and welcome. You are watching Sulut News Service for today edition with me, Megumi Nayawan. We will bring you the most updated news from all around North Sulawesi, and here's the headlines. Region observed disaster-affected area. Reconciliation after riot in Minahasa. Naval Air Base planting 6 commodities for food security. We begin the first story from East Bolaang Mongondo Regency. The region of East Bolaang Mongondo, Sam Syahrul Mamonto responded quickly to the disaster incident hit the region on July 10, 2023.
The region of East Bulang Mongondo, Samsahrul Mamonto directly led the coordination with related stakeholders, and together they surveyed the disaster-affected area. During the survey, region received complaints from people most affected by the calamity. The region of East Bulang Mongondo has also instructed related services to distribute aid. In 2 days, the region controlled the relief and mitigation effort. He made an appeal to the community, particularly people living in disaster-prone areas, to remain vigilant for occurrences of extreme weather. People were also advised to move to a safer place when disaster hits. TVRI North Sulawesi team reported. Located at Trasna Trisna Building, Minahasa Police Precinct, Chief of Minahasa Police Precinct conducted reconciliation of dispute parties in the aftermath of riot between people of Totolen Village in West Kakas District and Tolok Village in Tompaso District. After conflict involving people of two villages, Totolok and Totolen, Chief of Minahasa Police Precinct AKBP Iketut Suryana initiated a reconciliation attended by people from three villages, namely Totolen, Tolok, and Tolok 1. Also attending the reconciliation, Regent of Minahasa Roy Karoring and Chief of Regional Military Command 1302 Minahasa, Lieutenant Colonel Infantry Mutakbir. A peaceful agreement was achieved, enacted into peaceful declaration read by head villages, people, and community leaders. Chief of Minahasa Police Precinct expressed hope that people attending the event to spread the information regarding peaceful declaration signed and handed over to the people for murder cases happened recently. Kelly Korengkeng reported for TVRI North Sulawesi. To support communities' economic growth through food security, the Naval Air Base Manado with the soldiers planting 4,800 seedlings of 6-foot communities at the Naval Air Base Expo Mini-Food Security Field. To strengthen local communities' economic growth, the Naval Air Base participated in National Food Security Program in agricultural sector. In an event, Commander of Naval Air Base Manado, Tatang Yanua Ristanto, together with soldiers and member of the Organization of Naval Soldier Spouse, took part in planting 6 food commodities. Among the commodities planted were 1,500 seedlings of curly chili, 1,500 of cayenne pepper, 500 of cauliflower, 500 of seedless melon, and 300 of honey pumpkin. Commander of Naval Air Base expressed hope that the planting, which was in cooperation with Dharma Guna Wibawa and East West companies, could be cultivated simultaneously this October. TVRI North Sulawesi team reported. To improve health services of communities in island and coastal regions, the government of North Minahasa Regency is ready to operate 4 units of mobile medical vessels. The government of North Minahasa Regency has provided 4 units of mobile medical vessel. It aimed at improving health services towards communities residing in North Minahasa Regency, particularly in island and coastal region. The 4 vessels were part of the aid provided by the Ministry of Health through special budget allocation. Regent Jonaganda reminded all parties to be committed to provide the best services for the people. The mobile medical vessel will give easier access for people to get health examination and illness treatment. The facility is one mobile public health center to reach wider communities and provide good quality services for people living in islands regions, particularly under the working area of Public Health Center of Ori, West Likupang, and Kahuku Village in East Likupang District. Yosep Setiawan reported for TVRI North Sulawesi. Although blessed with fertile land, the government of Sangihe Island Regency is still unable to be self-sufficient in food production. To ensure food security, the government depends on inbound supply. Located in the border between Indonesia and the Philippines, Sangihe Islands Regency is being blessed with fertile land surrounded by fertile hills across the 67 villages. Local farmers' food production, such as sagu or another horticulture plant, is not sufficient to meet people's basic needs. The government therefore still depends on supply from other regions.
The government of Sangihe Islands Regency expected that self-sufficiency on rice and another horticulture plant production to achieve soon for improving the economy and ensuring food security on the Regency. Zulkarnain reported for TVRI North Sulawesi. The economic growth of North Sulawesi province has been sustained by increased export to several countries involving foreign exchange. Economic analysts recommended a sustainable export which causes multiplier effects. North Sulawesi's export has been stable until now, even during the COVID-19 pandemic. It has therefore affected the economic growth of the region. Economic analyst from the University of Samratulangi Girdi Warang said the export of prime commodities hasn't only contributed foreign exchange for the region, but also caused multiplier effects from the level of export suppliers, the farmers, dealers, agents, to exporters who had close contact with buyers. The role of the government is to mediate exports, so it is expected that export activities will be increasing and achieving sustainable exports. Government must also pay attention to the farmers as suppliers of export commodities. TVRI Sulawesi team reported. Investigators from Criminal Investigation Unit of Manado Police Precinct were investigating thoroughly 12 illegal fuel trade cases. The police was gathering information from witnesses, including expert witnesses, and completing investigation reports before being submitted to the prosecutor for further law enforcement. Illicit fuel trade cases have been under legal process by Manado Police Precinct. Chief of Criminal Investigation Unit, Manado Police Precinct, Police Commissioner Sugeng Santoso said the institution has been probing into 12 illicit fuel trade cases for the period between year 2022 and 2023. Of the cases, several have been handled by the public prosecutor, while other 4 cases have been on the stage of document completion before being submitted to Manado Attorney General's office. Although police has gathered witness information, investigation process met some obstacles during examination of witness, which should be undertaken in Jakarta and go through a long process. TVRI Sulawesi team reported. A heartfelt moment happened during the inauguration of 151 new members of police in State Police School Karombasan. One of the newly inaugurated participants was an orphan. The orphan police officer's name was Bintang David Sayangbati, a North Minahasa origin born on January 1st, 24. He was among the 151 newly inaugurated police officers bearing the rank of police second brigadier. He was weeping with happy tears after being inaugurated by Chief Deputy of North Sulawesi Police Headquarters, Brigadier General Police Jan de Fratis. When interviewed, he said that he is really grateful to God for becoming a member of the Indonesian police, though both of his parents have passed away when he was in grade 5 primary school. He told his journey wasn't easy, but he wasn't heartbroken. He applied twice and was successful only after the second attempt. He has gone through several physical, mental, and administration examination without spending millions of rupiah and nepotism. TVRI Sulawesi team reported. Students of Junior High School 2 of Bitung distributed staple food to less fortunate families on first commencement day of school. The aim was to encourage students showing care to people around the school. Despite the rain, members of Student Board Junior High School 2 of Bitung were enthusiastically distributing packages of staple food to 10 less fortunate families. The packages were collected by the students and their parents as it became priority program of the Student Board. Head of Education and Cultural Service of Bitung City, Foni Tumundo, hoped that it will be an example for another students. The packages comprising rice, eggs, cooking oil, and sugar bags. Andri Antoni reported for TVRI North Sulawesi. All right, that's the last news for today. Thank you for watching Sulut News Service. I'm Megumi Nayan, sign out. Thank you and see you next week.